Hai guys, gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan channel Grow Magic di sini. Sebuah channel yang akan membahas tentang alur cerita sebuah film, baik film dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak lupa saya doakan, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga saya untuk mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Serta tekan tombol like dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Pada kali ini, saya akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul Baby Sister Wanted. Tidak perlu berlama-lama lagi, lanjut pasang handsfree Anda dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Angie yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Dari sini kita ketahui, bahwa Angie akan menuju ke luar kota untuk menempuh pendidikan kuliah. Sebelum pergi, ia berdoa terlebih dahulu bersama ibunya. Tidak lama kemudian, ia pun tiba di sebuah apartemen, di mana apartemen tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggalnya selama dia kuliah. Karena keterbatasan biaya, Angie harus tinggal satu kamar bersama orang lain yang bernama Erika. Dari pola hidupnya, terlihat bahwa Erika adalah cewek yang suka mabuk-mabukan, tentunya sangatlah berbeda jauh dengan Angie. Pada suatu malam, Angie sedang menelpon ibunya di tempat telepon umum. Ibunya pun selalu mengingatkan Angie untuk selalu berdoa setiap saat. Ketika sudah selesai menelpon ibunya, kemudian ia pun berjalan pulang ke apartemennya. Ketika di tengah perjalanannya pulang, tiba-tiba Angie dikejutkan dengan seorang pria yang berjalan dan menabrak dirinya. Sesampainya di apartemen, Angie pun langsung menyempatkan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Keesokan paginya, Angie dan Erika tiba di kampus untuk menjalankan kuliahnya. Sebelum masuk kelas, mereka terlebih dahulu menghampiri sebuah papan pengumuman yang ada di area kampusnya tersebut. Di papan pengumuman itu terlihat info mengenai seorang gadis yang hilang, dan tidak lama kemudian Angie melihat sebuah kertas bertuliskan lowongan kerja sebagai baby sister. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengambil kertas pengumuman tersebut. Kemudian Erika mengatakan bahwa kode telepon yang tertera di kertas itu berada di daerah Montesquieu, yang dimana tempat tersebut lokasinya berada di daerah pertanian jauh dari kota. Sewaktu mereka berdua mengobrol, dari jauh terlihat seorang pria misterius yang sedang memperhatikan mereka dari jauh, bahkan pria misterius itu juga mengikuti Angie yang sedang menjalankan kuliah. Sepulangnya dari kuliah, Angie pergi lagi ke telepon umum dan menghubungi nomor lowongan pekerjaan yang sebelumnya sudah dia baca. Di sisi lain, Angie terus diikuti oleh pria misterius itu. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Angie sudah sampai di lokasi lowongan pekerjaan itu. Kedatangan Angie itu disambut oleh seorang pria yang bernama Tuan Stanton, yang dimana pria ini adalah orang yang memasang info lowongan pekerjaan di kampusnya itu. Tidak lama dari itu, keluar seorang anak kecil bersama seorang wanita dari dalam rumah. Wanita itu bernama Nyonya Violet, yang merupakan istri dari Tuan Stanton. Mereka berdua adalah orang tua dari seorang anak lelaki yang bernama Sam. Pasangan suami dan istri itu menjelaskan kenapa mereka membutuhkan seorang baby sister. Mereka berkata, bahwa tiap akhir pekan mereka harus mengurus ternaknya di setiap desa, jadi karena kesibukannya itu, mereka berdua tidak sempat mengurus Sam. Angie yang mendengar hal itu pun semakin tertarik untuk bekerja di rumah itu, yang kemudian Angie diajak masuk ke dalam rumah oleh Nyonya Violet untuk lebih mengenal Sam sebelum mengurusnya. Di sana terlihat Sam tidak berbicara sedikit pun, dan hanya berdiam sambil terus menatapi Angie. Beberapa menit dari mereka mengobrol, Angie pun izin untuk pergi ke kamar mandi sebentar, dan ketika berada di dalam kamar mandi, Angie sempat berkaca serta berdoa, agar pekerjaan yang dia dapatkan itu adalah pekerjaan yang benar. Saat keluar dari kamar mandi, ia dikejutkan dengan kehadiran Sam yang tiba-tiba menunggu di bawah tangga, lalu Angie pun berjalan turun yang seolah-olah tidak peduli dengan hal tersebut. Yang kemudian Angie juga diberitahu oleh kedua orang tuanya Sam, bahwa Angie akan mulai bekerja pada Jumat malam, dengan kata lain Angie hanya perlu bekerja setiap Jumat malam saja. Kemudian setelah itu Angie pulang menuju ke apartemennya, di mana pada waktu itu juga terlihat, bahwa pria misterius itu tetap mengikuti Angie. Pada keesokan harinya, Angie tiba di kampus untuk berkuliah, lalu ia tiba-tiba dipanggil oleh seorang laki-laki yang sedang berbaring di atas rumput, yang ternyata laki-laki itu adalah orang yang sempat menabrak Angie di dekat telepon umum.
lalu laki-laki itu pun langsung memperkenalkan dirinya dan berkata kalau namanya adalah Rick, yang kebetulan Rick sendiri juga tinggal di dekat kampus, yang artinya berdekatan dengan apartemennya Angie. Ketika malam hari, Angie baru saja selesai berdoa di dalam sebuah gereja terdekat, dan di gereja itu juga ia bertemu lagi dengan Rick, lalu ia pun diajak oleh Rick untuk nongkrong sebentar di sebuah kafe terdekat. Sambil berjalan, Angie bercerita bahwa mulai hari pertama dia kuliah, ia merasa sedang diikuti oleh seseorang. Rick yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa ia akan cemburu jika ada orang lain yang mengikuti Angie, lalu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama pada malam itu. Setelah selesai, Rick bermaksud untuk mengajak Angie pergi pada besok malamnya, akan tetapi Angie ingat bahwa besok malam ia harus bekerja. Dari pertemuannya dengan Rick tersebut, terlihat sepertinya Angie mulai merasakan jatuh cinta. Saat pagi tiba, Angie bingung kenapa pada pintu kamarnya ditempeli kertas mengenai orang hilang. Ia mulai merasa bingung dan melapor kepada polisi pada saat itu juga. Angie juga melaporkan bahwa akhir-akhir ini ia sering diikuti oleh seseorang yang tidak jelas. Ia juga merasa takut kenapa kertas itu hanya ditempel di pintu kamarnya saja, yang padahal di apartemen tersebut memiliki banyak kamar. Dan pada akhirnya polisi tersebut memberikan kartu nama beserta nomor telepon, untuk Angie hubungi, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian scene pun memperlihatkan hari sudah malam, di mana Angie harus bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Tuan Stanton saat itu juga. Akan tetapi, sebelum dia berangkat mesin mobil yang akan dia gunakan tidak dapat hidup, dan kemudian ia dikagetkan dengan kehadiran Rick yang muncul secara tiba-tiba. Rick berkata, bahwa ia akan memperbaiki mobil Angie yang mogok tersebut, namun Angie sudah terlambat dan tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Rick yang khawatir pun berencana untuk memberikan tumpangan kepada Angie. Rick juga berkata bahwa setelah mengantarnya, dia akan kembali lagi untuk memperbaiki mobil Angie tersebut. Tanpa pikir panjang, tentu saja Angie langsung menerima tawaran dari Rick tersebut. Sepanjang perjalanan menuju rumah Tuan Stanton, kondisi jalan sangatlah gelap dan sepi. Di tengah perjalanan, Rick bertanya kepada Angie, apakah kamu bercanda untuk bekerja di tempat yang jauh ini? Karena membutuhkan uang jajan, Angie menjawab, bahwa ia sangat yakin. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah Tuan Stanton, dan Tuan Stanton pun juga sudah menyadari akan kedatangan Angie. Saat masuk ke dalam rumah, Angie bertanya kepada Tuan Stanton, apakah Tuan nanti bisa mengantar aku pulang, ketika sudah selesai bekerja? Lalu Tuan Stanton pun berkata, tentu saja bisa, kenapa tidak? Tidak lama kemudian Nyonya Valet memanggil Angie untuk naik ke atas pelan-pelan, karena Sam yang sedang tidur. Ia pun diperlihatkan Sam yang sedang tertidur di kamarnya, kemudian Nyonya Valet juga menunjukkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Angie, seperti jangan menghidupkan TV terlalu keras ketika Sam sedang tidur, lalu juga ada telepon rumah yang bisa digunakan Angie jika terjadi sesuatu, ada juga kunci mobil Jeep jika Angie membutuhkannya. Angie juga diperlihatkan beberapa makanan yang ada di dalam kulkas yang akan dikonsumsi oleh Sam, dan kemudian Nyonya Valet berkata, bahwa jangan memberikan Sam apapun selain makanan yang tertulis nama Sam. Kemudian tak lama dari itu kedua orang tua Sam pergi menggunakan mobil, dan kini hanya ada Angie dan Sam di rumah itu. Sam yang sedang tidur, membuat Angie hanya bisa menunggu sambil membaca buku. Ketika dia sedang membaca buku, tiba-tiba sebagian lampu di rumah itu mati begitu saja. Ia pun mencoba untuk menyalakan lampunya, akan tetapi lampunya tetap tidak mau menyala. Angie yang merasa panik langsung menyiapkan air hangat untuk ia minum. Di saat ia ingin kembali membaca buku, tiba-tiba ia mendengar telepon rumah berbunyi. Ternyata telepon itu berasal dari Rick yang sedang memperbaiki mobil Angie. Angie kemudian berkata kepada Rick, bahwa Rick tidak usah repot-repot menjemput dirinya, karena Tuan Stanton akan memberikan Angie tumpangan pulang. Tidak lama kemudian telepon rumah itu kembali berbunyi, namun saat diangkat tidak terdengar satupun suara. Angie pun mematikan telepon itu begitu saja, namun telepon itu kembali berbunyi. Angie yang panik pun mengangkat telepon itu, tapi tetap saja tidak ada suaranya. Kemudian Angie berencana untuk menghibur diri dengan menonton TV, tapi volume TV yang dinyalakan Angie sangatlah berisik, yang pada akhirnya ia tidak jadi menonton TV dan ia juga teringat suara TV akan membangunkan Sam. Saat Angie mengecek kamar Sam, ternyata anak kecil itu masih tertidur di dalam kamarnya. Di saat yang bersamaan, Angie mendengar suara ketukan dari suatu ruangan. Saat dia periksa ternyata itu adalah sebuah mainan topi yang tertiup angin dari luar. Angie pun berbalik badan dan terkejut ketika ada Sam yang muncul tiba-tiba. Dengan suara yang begitu pelan,
Sam berkata bahwa ia sangat lapar. Seketika itu juga Angie mengajak Sam ke dapur dan mengambil makanannya. Anehnya daging yang akan dimakan Sam tidak terlihat seperti daging hewan. Angie juga merasa tidak pernah melihat daging itu sebelumnya. Lalu Angie mengambil wadah makanan yang lain dari kulkas itu, namun tetap saja daging yang disiapkan pun sama dengan daging sebelumnya. Kemudian Angie langsung memanaskan daging tersebut. Daging yang sudah dipanaskan itu langsung diberikan kepada Sam, dan dengan lahapnya Sam memakan daging itu tidak lagi menggunakan garpu. Anak kecil itu seperti doyan sekali dengan daging yang disiapkannya. Namun tiba-tiba ada orang misterius yang mencoba masuk ke dalam rumah itu. Angie kemudian langsung mengintip dari jendela namun tidak terlihat siapa-siapa. Saking paniknya Angie langsung mengunci pintu itu begitu saja, dan ia tidak mau terus-terusan diteror. Akhirnya Angie menelepon polisi dan melapor bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Ia juga sempat bercerita mengenai telepon misterius yang terus berbunyi tiap waktu. Polisi itu pun berkata, mereka akan melakukan patroli dengan pergi ke sana untuk mengecek di sekitar lokasi. Mendengar hal itu, Angie merasa sedikit lebih tenang. Saat selesai menelepon ternyata Sam sudah tidak ada lagi di meja makannya. Angie pun bingung, Sam ini sebenarnya kemana? Ia pun langsung mencari Sam di seluruh ruangan rumah tersebut, tapi tetap saja Sam tidak terlihat sama sekali. Ia pun langsung menelepon Rick yang sedang menyetir mobil, yang ternyata Rick secara diam-diam ingin menjemput Angie. Di saat Rick yang sedang menyetir mobilnya, malah terus-terusan diklakson sama mobil yang berada di belakangnya, dan seketika itu juga telepon langsung dimatikan oleh Rick. Suasana di rumah Tuan Stanton tiba-tiba menjadi mencekam, ketika orang misterius itu terus-terusan ingin masuk ke dalam rumahnya. Angie yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di balik dinding, namun naasnya pintu itu berhasil dibuka oleh orang misterius tersebut dan ia mulai berjalan masuk ke dalam rumah. Ketika orang itu masuk ke ruangan TV, Angie langsung berpindah tempat dan bersembunyi di bawah meja. Di sana Angie melihat orang misterius tersebut sedang mengeluarkan pisau dari tangannya, dan tidak lama kemudian terdengar suara Sam yang berasal dari lantai atas. Angie yang ingin melindungi Sam mencoba untuk mencari senjata di rumah itu. Angie pun kemudian mengendap-endap untuk menghindari orang misterius itu, dan orang misterius itu terus memeriksa setiap ruangan yang ada di rumah itu. Dan di saat itu juga Angie langsung memukul orang tersebut menggunakan tongkat dan langsung berlari begitu saja. Saat berlari, Angie melihat Sam yang berjalan keluar rumah, namun orang misterius itu terus mengejar Angie dan berhasil menangkapnya. Dengan rasa takut, ia langsung memukul orang misterius itu menggunakan pot bunga tepat di kepalanya, sehingga pria tersebut seketika itu juga tidak sadarkan diri, dan Angie pun langsung mengambil pisau milik pria misterius itu. Angie pun bergegas keluar dari rumah itu untuk mencari Sam yang hilang entah kemana. Di seberang rumah, Angie melihat gudang milik Tuan Stanton, kemudian Angie pun berpikir, mungkin Sam ada di gudang itu. Dan benar saja, Angie melihat Sam sedang berdiam diri dan duduk di dalam gudang itu. Saat Angie mau kabur menggunakan mobil, ia pun baru sadar kalau kunci mobil ternyata masih tertinggal di dalam rumah. Mau tidak mau Angie harus kembali masuk ke dalam rumah itu bersama Sam. Secara diam-diam, Angie berjalan melewati orang misterius yang masih dalam kondisi tidak sadar, namun secara tiba-tiba pria tersebut langsung sadar dan menarik kaki Angie. Tapi anehnya pria itu tidak ingin menyakiti Angie, justru pria itu pun langsung mencekik Sam dan mengangkat tubuhnya ke atas sambil berteriak bahwa Sam adalah iblis. Lalu Angie yang terbangun langsung memukul orang misterius itu berkali-kali sampai dia terjatuh. Di saat pria itu terjatuh, terlihat ada sebuah tasbih yang keluar dari baju pria itu. Di sisi lain Sam yang dari tadi dicekik pria itu, tiba-tiba mengeluarkan tanduk dari kepalanya. Anak kecil itu juga terus-menerus bilang lapar kepada Angie. Dari sini Angie mulai sadar, bahwa Sam bukanlah anak manusia. Angie pun mencoba kabur dari rumah itu, tapi sialnya kedua orang tua Sam sudah tiba di dalam rumah. Dan seketika itu juga Tuan Stanton berkata bahwa pria ini bernama Nicoletta, yang ternyata orang misterius yang dipukul oleh Angie adalah seorang pastor. Saat pastor itu tersadar, Tuan Stanton menusuk kepalanya menggunakan pisau, dan seketika itu juga Angie mulai sadar betul bahwa sebenarnya tujuan pastor ini sangatlah baik, yang dimana pastor tersebut sengaja datang untuk membunuh Sam alias anak iblis itu. Kemudian Angie langsung dipukul Tuan Stanton begitu saja sampai tidak sadarkan diri. Singkat cerita, kedua orang tua Sam berencana untuk pergi dari rumah itu, karena mereka takut apabila orang-orang mulai sadar mengenai keberadaan mereka, dan di saat itu juga Nyonya Valet berkata akan menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya pergi, sementara Tuan Stanton akan menyiapkan makanan untuk Sam selama nanti di perjalanan. Kemudian Tuan Stanton pun terlihat mengeluarkan seseorang dari dalam kap mobilnya,
dan sementara Angie disekap di dalam gudang. Tidak lama kemudian, Tuan Stanton datang sambil membawa seorang gadis. Secara terang-terangan Tuan Stanton berkata, kalau sekarang ini ia akan menyiapkan makanan untuk Sam anaknya, yang dimana sebenarnya anak mereka adalah anak iblis yang hanya menyukai daging perempuan saja. Tuan Stanton juga mengaku kalau ia sudah berpindah-pindah rumah berkali-kali, dengan tujuan agar tidak dicurigai oleh masyarakat sekitarnya, lalu ia juga menyiapkan berbagai senjata tajam di meja. Dari perbincangan ini, terungkap bahwa gadis yang terdapat pada kertas orang hilang sebetulnya diculik oleh kedua orang tua Sam, dan gadis yang bernama Rebecca itu ternyata dagingnya sudah dicincang dan disiapkan di dalam kulkas, yang dimana daging itu sudah dimakan Sam beberapa jam yang lalu. Karena anaknya yang begitu rakus, maka kedua orang tua Sam harus mencari gadis baru setiap minggunya, dengan cara berbohong kepada Angie dan berkata mereka akan mengurus ternak, yang padahal mereka sedang mencari korban untuk dijadikan santapan anaknya tersebut. Kemudian badan gadis itu ditandai menggunakan spidol sebagai tanda pemotongan daging. Angie pun mau tidak mau harus menyaksikan gadis itu dipukul palu tepat di kepalanya. Tujuannya adalah agar gadis itu dibuat tewas, akan tetapi detak jantungnya masih berdetak dan agar darah yang dihasilkan masih segar. Setelah tewas, gadis tersebut langsung digantung layaknya daging potong. Secara tidak manusiawi Tuan Stanton langsung memotong tubuh gadis itu satu persatu. Bagian-bagian daging yang diperlukan dimasukkan ke dalam plastik seketika itu juga. Setelah selesai, sekarang giliran Angie untuk diambil dagingnya pun tiba, dan saat kepala Angie yang akan dipukul palu oleh Tuan Stanton, tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi dari luar rumah, dan seketika itu juga Tuan Stanton dan Nyonya Valet pun keluar dari rumah untuk menyambut polisi itu. Polisi itu berkata bahwa ia mendapatkan panggilan dari gadis bernama Angie, tapi Tuan Stanton berbohong dan berkata kalau Angie sudah pulang setengah jam yang lalu, dan kedua orang tua Sam itu terus-terusan berbohong sampai polisi itu pamit pergi meninggalkannya. Ketika hendak mau pergi, polisi itu melihat nomor pada plat mobil Tuan Stanton, dan polisi itu pun langsung menyuruh rekannya di kantor untuk mengecek plat nomor itu. Di sisi lain, Angie terus berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Di saat Tuan Stanton datang, Angie langsung memukul kaki Tuan Stanton menggunakan palu. Angie yang panik pun langsung kabur begitu saja. Ketika sampai di belakang gudang, Angie melihat jasad pastor tadi berada di sana. Ia juga melihat Rick yang berada di sebelah pastor tersebut, namun Angie pun terus berlari dari rumah Tuan Stanton. Di sisi lain, Tuan Stanton yang sulit berjalan justru terus mengejar Angie menggunakan FTV. Tidak beberapa lama, Angie akhirnya tertangkap juga, yang kemudian salah satu kaki Angie langsung dikaitkan dengan tali penggantung daging dan siap untuk digantung. Namun secara tiba-tiba dari belakang datang polisi sambil menodongkan sebuah pistol, akan tetapi, tiba-tiba dari belakang ada Nyonya Valet yang langsung memukul polisi tersebut, kemudian Angie pun langsung bangun dan berusaha mengambil pistol yang ada di lantai pada waktu itu. Saat pistol sudah dia dapatkan, Angie langsung menembak Tuan Stanton dan juga menembak Nyonya Valet. Seketika itu juga Angie dan polisi itu akan kabur menggunakan mobil jeep yang tidak jauh dari sana. Saat sudah masuk ke dalam mobil, polisi itu malah ingin mencari Sam, namun Angie terus-terusan melarang polisi itu dan mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi polisi itu malah ngotot tidak mau pergi, yang ujung nasib polisi itu harus digigit oleh Sam yang entah datang dari mana munculnya. Karena Sam ini tidak suka dengan daging seorang laki-laki, kini ia mengincar Angie untuk dijadikan santapannya. Angie pun keluar dari mobil dan berlari menuju ke gudang itu lagi, dan kemudian ia juga mengambil sekantong daging yang sudah dipotong Tuan Stanton sebelumnya. Di saat Sam berjalan menghampiri Angie, secara tidak sengaja dia menginjak besi pengait penggantung daging, dan seketika itu juga Angie langsung menarik talinya dan membuat Sam tergantung di atas. Singkat cerita, Angie akhirnya bisa kabur dari rumah tersebut menggunakan mobil dan dalam keadaan sudah lemas, sehingga mobil yang dikendarai Angie menjadi oleng begitu saja dan Angie pun langsung tidak sadarkan diri dalam mobil tersebut. Beruntungnya, tidak lama dari itu ada mobil polisi yang datang ke lokasi itu. Beberapa lama kemudian, Angie terbangun di rumah sakit dalam keadaan koma. Di sana juga terlihat Rick yang ternyata masih hidup. Polisi yang berada di ruangan itu pun memberitahukan sesuatu kepada Angie, dan berkata bahwa mereka tidak menemukan anak kecil itu, yang mereka temukan hanyalah seorang pastor dan seorang polisi, serta 20 tubuh perempuan yang dimakamkan di belakang gudang. Angie yang mendengar hal itu langsung syok, dan berkata bahwa ia sudah menggantung anak kecil itu di gudang pada waktu itu. Scene berikutnya memperlihatkan Sam yang sudah bersama orang tua baru,
Dan bersamaan itu juga, info lowongan pekerjaan sebagai baby sister ditempel kembali. Dan film pun selesai. Itu tadi keseluruhan alur cerita film yang berjudul Baby Sister Wanted. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Dan sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya, serta jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe jika kalian merasa terhibur dengan videonya. Bye.